Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 3. Ayo mencoba pada halaman 145. Lakukanlah percobaan membuat magnet. Setelah melakukan percobaan membuat magnet, mari kita isi tabel percobaan membuat magnet berikut. Tabel percobaan membuat magnet. Jumlah gosokan yang pertama 5 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel 1. Yang kedua 15 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel 4. Dan yang ketiga 30 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel 6. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Tujuan percobaan yaitu membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan: 1. Magnet, 2. Paku ukuran besar 1 buah, dan 3. Paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan yang pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 6. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 7. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Dan 8. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Hasil percobaan yang pertama, 5 kali gosokan satu paku kecil yang menempel, 15 kali gosokan 4 paku kecil yang menempel, 30 kali gosokan 6 paku kecil yang menempel. Kesimpulan, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gaya gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetan semakin kuat sehingga semakin banyak paku kecil yang dapat menempel ke paku besar. Setelah melakukan percobaan yang pertama, selanjutnya lakukanlah percobaan kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Mari kita isi tabel berikut. Jarak paku besar dengan magnet yang pertama 6 cm, jumlah paku kecil yang menempel 1. Yang kedua 4 cm, jumlah paku kecil yang menempel 2. 3. 2 cm, jumlah paku kecil yang menempel 4. Dan 4. 1 cm, jumlah paku kecil yang menempel 5. Berikut laporan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet, penggaris, paku besar, dan paku kecil. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 2. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Dan 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan: jarak 6 cm, satu paku kecil yang menempel. Jarak 4 cm, 2 paku kecil yang menempel. Jarak 2 cm, 4 paku kecil yang menempel. Dan jarak 1 cm, 5 paku kecil yang menempel. Kesimpulan, dari pengamatan yang telah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki paku besar semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Percobaan yang ketiga, membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Jarak lilitan yang pertama 5 lilitan, paku kecil yang menempel 1. Jarak lilitan 10 lilitan, jumlah paku kecil yang menempel 2. Jarak lilitan 20 lilitan, jumlah paku kecil yang menempel 4. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: baterai, kawat 15 cm, paku besar, dan 4 paku kecil. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. Dan 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil percobaan: 5 lilitan, 1 paku kecil yang menempel, 10 lilitan, 2 paku kecil yang menempel, 20 lilitan, 2 paku kecil yang menempel. Kesimpulan, dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang akan menempel. Ayo menulis pada halaman 156. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang perlu kamu cantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Informasi yang perlu dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang adalah data penerima dan data pengirim barang.